tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Yang merupakan pesaingnya adalah tindakan seorang pengecut. Banyak orang yang terjebak ke dalam tindakan yang tidak terpuji ini demi mendapatkan sebuah keuntungan sebanyak mungkin. Misalnya dengan menjatuhkan reputasi pesaingnya dengan cara menjelek-jelekan. Dalam berbisnis, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelek-jelekan dagangan milik orang lain. Beliau justru selalu membantu mempromosikan pedagang lain atau pembisnis lainnya jika barang dagangannya yang ada pada dirinya tidak tersedia. Hal yang dicontohkan Nabi yang seperti ini adalah merupakan sesuatu yang akan menghasilkan sebuah iklim persaingan yang sehat. Karena antara penjual yang satu dan yang lain itu tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Tindakan Nabi tersebut merupakan sesuatu yang sesuai dengan prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik dalam etika bisnis modern. Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Dan kalau hal itu tidak dapat kita lakukan, minimal kita tidak merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain." Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi, rezeki seseorang itu sudah ada yang mengatur. Oleh karena itu, beliau sangat melarang seseorang menjelek-jelekan dagangan pesaingnya. Karena sejatinya prinsip sebuah bisnis adalah bagaimana cara kita memuaskan pelanggan, bukan malah menjatuhkan pesaingnya. Naikkan kualitas produkmu dan biarkanlah pelanggan yang akan menilainya. Pembahasan selanjutnya adalah tidak menimbun barang. Menimbun barang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihtikar. Saya ulangi, al-ihtikar. Kata ini mengandung sebuah makna az-zulm yang artinya aniaya, dan Aisyah al-mu'asyirah merupakan sesuatu yang merusak pergaulan. Secara umum, menimbun dapat diartikan sebagai aktivitas menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak. Barang itu baru dipasarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis tidak pernah sesekalipun melakukan penimbunan barang. Bahkan beliau melarang para pedagang melakukan hal
semacam ini. Hal ini tercermin dalam hadis yang ditegaskan beliau tentang larangan dan ancaman bagi orang yang menimbun barang. Ketika berbisnis dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad selalu menjual barang dagangannya sampai habis. Namun, karena keterbatasan alat transportasi pada waktu itu, Nabi hanya membawa barang dagangan secukupnya. Dan pada masa itu, penimbunan barang menjadi tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Hal ini mereka jadikan strategi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan meraup laba sebanyak-banyaknya. Penimbunan barang juga tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis modern. Karena dengan penimbunan barang ini, berarti ia tidak jujur terhadap pembeli atau konsumen. Penimbunan barang juga membuat kekacauan dalam harga dan perekonomian pasar. Namun, perlu kita ketahui bahwa jika kita mencermati nas-nas yang menjelaskan hukum ikhtikar, kita akan menemukan sejumlah batasan-batasan hukum. Ada beberapa nas yang mendukung bagi keputusan tidak mutlak haramnya penimbunan barang. Hujah yang dipergunakan adalah dengan memakai zohir nas yang bersifat muqayyad, yakni berlaku terbatas pada jenis komoditas tertentu saja. Misalnya hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anha, barang siapa menimbun makanan kaum muslimin selama 40 malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain disampaikan bahwa Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang penimbunan makanan. Hadis riwayat Hakim. Lafal kedua hadis di atas merupakan pengertian umum, sehingga mafhumnya yang dinamakan ikhtikar adalah bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli. Menimbun dengan niat untuk dijual kembali pada waktu harga melambung. Menimbun pada waktu barang dibutuhkan oleh orang banyak dan sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya, dan sesuatu yang ditimbun adalah berupa bahan makanan, serta menimbun pada waktu tertentu. Menurut fuqaha Syafi'iyah, Ismailiyah, dan sebagian Imamiyah, ikhtikar sebagaimana di atas tidak serta-merta dapat diputuskan sebagai haram. Mereka lebih memilih bahwa ikhtikar hukumnya adalah makruh. Ya, tadi menurut fuqaha Syafi'iyah, Ismailiyah, dan sebagian ada juga dari Imamiyah.
kontradiksi antara maksud menimbun ini dengan hak seseorang untuk mendapatkan keuntungan, yaitu melalui dengan cara jual beli. Barang yang ditumpuk adalah barang yang sudah menjadi hak milik pedagang dan berada di bawah kekuasaan mereka. Dengan kata lain, sah-sah saja bagi mereka menjual barang tersebut dengan harga berapapun, seiring halalnya keuntungan dari jual beli. Karena prinsip jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, karena kebolehan jual beli ini bertabrakan dengan maqasid syariah, maka kebolehan jual belinya menjadi dibatasi oleh teks larangan ihtikar. Untuk itulah diterapkan status makruh secara umum terhadap praktik ihtikar ini atau menimbun barang. Alasan dasar hukum yang menyatakan haramnya ihtikar adalah bila mana disertai adanya unsur tatqiq, yaitu mempersulit ruang gerak kaum muslimin. Selagi tak ada niatan tersebut, maka hukum ihtikar bahan makanan sebagaimana hal di atas adalah status makruh. Ya, itu bisa dikatakan berstatus makruh. Demikianlah menurut kajian fikih Syafi'i.